Selamat datang kembali di YouTube channel TV Purbaya Tegal dengan acara Politeknik Purbaya Podcast. Oke. Bener kan? Bener. Makasih. Udah semakin pinter loh ini Jilo. Ini udah pantes lah menggantikan saya. Nanti tanda tangan kontrak besok ya. Oke, kembali lagi di channel TV Purbaya di acara Politeknik Purbaya Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nggak kayaknya? Spesial banget ya kayaknya. Oh, spesial banget ya. Oke. Soalnya bikin deg-degan gak sih dari tadi? Iya, saya juga dari tadi deg-degan gitu. Nggak tahu kan? kenapa ya. Aduh. Oke, jadi ini teman saya sebenarnya, teman satu kelas bahkan. Cuma untuk akhir-akhir ini kita udah jarang nggak ketemu karena sibuk masing-masing. Sibuk PKL-nya masing-masing. Karena kan PKL jauh-jauh banget ya. Ada yang di Rondongkal, ada yang Malang, ada yang di kampus gitu kan. Jadi emang kita udah jarang ketemu. Oke, dia ini kita langsung perkenalkan saja ya mungkin ya. Iya boleh. Alfianti dan Juga Ezar siapa? Ezar Nitya Prasetyo. Oke, mereka berdua ini cukup famous lah di kampus Politeknik Iya, Purbaya. aku pernah lihat sih muka-mukanya di kampus. Harusnya pernah lihat karena Mas Ezar ini dulunya pernah menjabat sebagai ketua Hima TI dan Mbak Alfi ini menjabat apa ya? Dia nggak pernah menjabat, tapi dia cukup terkenal lah di. Enggak, aku pernah lihat. Oh pernah. Ikut BEM apa ya? Oh iya, teman Ya, saya di ikut BEM BEM ya. ya. Agak sedikit lupa gimana gitu. Oke. Oke, selamat datang ya Mas Ezar dan juga Alfianti. Mungkin langsung saja, enggak usah. Aku manggilnya Mbak Alfi loh. Kamu Mbak Alfi, Mas Ezar, dia kan sepantaran dengan saya. Jadi saya manggilnya Ezar dan juga Alfi gitu. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Kita di sini mau bahas apa ya? Mau bahas tentang seputar kesibukannya kalian selama ini. Oke, gini Mas Ezar dan Alfi. Akhir-akhir ini saya sering lihat kalian berdua itu bareng terus. Kalian ini pacaran atau gimana? Harus klarifikasi, soalnya saya nggak tahu. Kayaknya udah ada chemistry sering ya. bareng, kemana-mana itu mereka berdua itu selalu bareng. Ngiranya kalau orang nggak kenal itu kan ngiranya udah Betul pacaran banget. gitu. Ini gimana? Kalian pacaran atau sedang apa? Oke. Saya mau klarifikasi. Oke, Oh boleh. Silakan. Chemistry kita bentuk tuh karena kita satu tim. Satu tim Untuk tim PMB Politeknik Purbaya. Oke. Terus kenapa bareng terus? Kenapa bareng ya? Karena kita tim sebenarnya kita ada 6 orang. Nah, kebetulan saya sebagai leader di tim ini, nah Mbak Alfi itu sebagai humas. Jadi kita tuh sering keluar ke sekolah-sekolah lah kita kan. Dalam tim PMB kita kan sosialisasi ke sekolah dan lain-lain. Oke, berarti ini disclaimer dulu ya, kalian berdua nggak pacaran ya? Oke. Pacaran saya nanti. Oh, udah punya pacar berarti ya? Oke, kasihan banget Mbak Alfi jomblo ya, Ezar. Sendirinya. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan Rafika. Oh ya, aku mau nanya nih Mbak, Mas. Nah, kalau misal di Politeknik Purbaya itu jurusan IPA, IPS itu bisa masuk nggak sih? Sementara notabene kan Politeknik Purbaya yang aku tahu itu kan jurusannya ada teknik informatika sama teknik mesin. Nah, itu kan sebenarnya kurang berhubungan kalau misal sama IPA, IPS. Bahasa juga kan ada. Betul. Nah, itu bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Oh, bisa banget. Bisa banget. Purbaya kan ada jurusan teknik informatika dan teknik mesin. Kebetulan saya juga dari jurusan IPA. Dulu saya SMA-nya ngambil IPA. Oke. Kalau Mbak Alfi sendiri dulu SMK-nya? Saya SMA. Oh, SMA juga. Ya, SMA-nya ambil IPA juga. Oh, mereka juga. Sama dong, aku juga IPA. Oh, kamu juga IPA. Saya SMK sendiri berarti ya. Saya SMK sendiri. Saya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, emang sejalur. Jadi udah ada basic ya kalau misalnya udah ada itu. Udah ada basic. Ya, jadi itu bedanya mungkin kalau jurusan bukan kejuruan yang sejalan dengan Teknik Informatika, bedanya mungkin belum ada basic yang sama dengan jurusan TKJ, tapi bisa atau enggaknya tentu saja bisa banget karena kan teman-teman kita juga banyak kan dari lulusan SMA, jurusan IPA, jurusan IPS, tata boga juga ada. Jadi nggak menutup kesempatan, nggak menutup kemungkinan itu kan ya. Next. Apa lagi nih? Itu kan udah dicatat. Ya tapi kan Mas Adi bisa gantian nanya dong. Lagi error. Lanjut dulu. Nah, oh ya untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana sih? Gimana ya pendaftarannya di situ? Dengan biaya berapa dan bagaimana syarat pendaftarannya gitu?
Kalau pendaftaran kita ada 2 jalur ya, ada yang online, ada yang offline. Kalau online mungkin nanti jauh sama Mas Ezar, kalau offline nanti datang aja ke sini, ke kampus 1 ataupun nanti di kampus 2 ada. Kalau kampus 1 ketemu kita, nanti bawa berkas-berkas yang ada di formulir ataupun yang sudah ada tertera di website. Untuk biayanya itu sekitar 200.000 biaya awalnya. Itu. Nah itu untuk pembukaan pendaftaran itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari start jam 9 sampai jam 4 sore. Oh berarti sekarang udah mulai pendaftaran ya? Dari tanggal gelombang pertama berarti ya? Iya, ini Februari sampai April gelombang pertama. Dimulai dari tanggal berapa kemarin? Apa awal Februari? Awal Februari. Untuk gelombang pertama. Oke. Oh kira-kira. Gini kita mulai dari awal dulu dari awal. Jadi kan Mas Izar ini dan Mbak Alfi masih mahasiswa Politeknik Purbaya dan sekarang membantu kampus berarti ya, membantu kampus untuk mensosialisasikan tentang Politeknik Purbaya. Berarti itu emang tugas dari kampus diberikan oleh Mbak Alfi dan Mas Izar atau emang PKL atau gimana? Saya kurang tahu banget ini. Jadi kita tuh ambil program magang. MBKM yang kita kenal lah untuk teman-teman dan Mas Adi juga. Lah untuk MBKM kita itu mengarah ke kewirausahaan. Lah kebetulan kita tuh dibentuk tim untuk mempromosikan Politeknik Purbaya. Lah kita bekerja sama siapa? Kita itu bekerja sama CV PKTS Pancakarya Teknologi Solusi. Dan kita dibentuk tim dan kebetulan direktur dari PKTS adalah Pak Rusli yang kita kenal. Yaitu mengajarkan kita bagaimana cara mempromosikan dari awal sampai akhir yang kita kenal dengan bahasa apa? Branding ataupun marketing. Kita tuh lebih ke arah branding Politeknik Purbaya. Luar biasa sekali ya. Oh berarti sekarang sedang sibuk di situ ya PKL-nya. Berarti kegiatannya apa aja selain tadi ngurusin pendaftaran? Berarti bentuk sosialisasinya itu gimana? Kalau sosialisasi itu bukan hanya kalau sosialisasi kan biasanya ke sekolah ya. Kita tuh ada yang namanya promosi ke media sosial, baik itu di Instagram, TikTok, Facebook, ataupun di Telegram. Mungkin teman-teman yang belum follow ataupun join, boleh follow dulu, join dulu ke media sosial kita karena di situ kita share mengenai Politeknik Purbaya, share mengenai tips and trik, terus PMB juga. Kalau itu yang online, kalau yang offline kita sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Apa nih nama itunya? Apa Instagram? Kalau Instagram sama Politek.Purbaya. Instagram sama TikToknya. Nanti di situ bisa lihat aku, Mas Ezar dan teman-teman lain gitu. Ada di situ semua. Iya. Kalau Mas Adi mau masuk itu juga boleh. Tawaran baru ya. Sebagai apa nih? Oke, berarti gini. Untuk sekarang berarti benar-benar fokusnya itu ke branding dan ke persiapan penerimaan mahasiswa baru. Benar sekali. Tahun ajaran 2023-2024 gitu ya. Tapi ngomong-ngomong itu di pendaftaran itu syaratnya apa aja sih? Kalau syarat yang penting lulus SMA SMK ya. Terus punya ijazah. Kalau SMA SMK kan biasanya belum. Kalau baru lulus ya belum punya ijazah. Belum. Pakai SKL juga boleh. Surat keterangan lulusan ya. Terus bawa akte, kakak, terus KTP, foto 3x4 gitu. Kalau misal belum ada KTP? Pakai suket. Ya kan? Surat keterangan dari desa juga. Oke. Bener banget. Nah, gimana ya? Sudah sejauh mana ataupun sudah beberapa sekolah yang sudah didatengin sama timnya kalian? Kalau jumlah sekolah itu ada 46 sekolah. Tapi kalau jumlah sosialisasi gitu ada 48 kali. Karena satu sekolah tuh bisa dua kali sosialisasi. Karena kita menyesuaikan dengan jadwal dari sekolahnya. Oke. Jadi tunggu dulu. Jadi kita kontekan dengan biasanya itu guru BK atau guru yang mengurus untuk sosialisasi dari kuliahan lah. Nah kita seringlah berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Oke, mungkin langsung saya tembak aja. Alasan untuk SMA SMK itu memilih Politeknik Purbaya itu menurut kalian sendiri pun, menurut kalian dan tim mungkin pasti kan sudah rembuk diskusi segala macam. Apa yang membuat alasan saya harus kuliah di Politeknik Purbaya? Mengapa harus Politeknik Purbaya? Kan gitu ya, kalau sosialisasi kan gitu yang diambil. Apa alasannya?
Coba. Sementara kan yang sosialisasi bukan Politeknik Purbaya aja kan. Betul sekali. Sebenarnya banyak banget ya, tapi kita biarin aja lah. Politeknik Purbaya sendiri kan bekerja sama industri banyak banget ya. Contohnya satu lah, LIK juga. LIK juga. Terus untuk biaya pendaftaran kita tuh enggak istilahnya untuk itu kan ditulisan 3.200.000. Itu kita udah include semuanya. Dalam artian kalau misalkan ada ujian praktek, kita pakai lab, itu nggak ada biaya tambahan. Nggak ada biaya tambahan sama sekali. Kalau kita remedi atau pengulangan gitu, itu kan biasanya kalau di perkuliahan lain itu ada tambahan. Nah, sedangkan di kita tuh nggak ada. Jadi kita tuh udah include semuanya. Itu 3.200.000 3 tahun atau setiap semester? Satu semester. Dan itu bisa diangsur. Kebetulan itu bisa diangsur. Terus ada lagi mungkin yang lain? Mungkin karena kita notabene di kabupaten ya, terus teman-teman juga masih kabupaten, Bergaslang ya, Brebes, Tegal, Pemalang kan. Biaya hidupnya masih terjangkau, apalagi yang kayak saya masih kabupaten, masih numpang di orang tua, makan di orang tua, hidup sama orang tua. Jadi hanya mikirkan biaya kuliah aja, nggak usah biaya hidupnya, nggak usah biaya makannya. Kalau Pemalang mungkin bisa ada di kosan gitu kan ya. Kosannya murah juga kan kalau di sini. Lumayan sih, Murah banget, biaya hidup di sini tuh murah-murah. Masih tapi iya, notabene itu masih tergolong 4.000 bisa dapat nasi kongkol loh. Bisa kenyang lah kita. Kan enak. Gimana Mas Haji? Betul. Oke, kalau saya boleh nambahin ya, saya juga kan kuliah di sini ya di Politeknik Purbaya. Kalau divisinya kita kan teknopreneur ya, entrepreneur segala macem. Ya kita mau kuliah di mana aja, kalau kitanya sendiri nggak ada niat belajar juga sama aja bohong, gitu kan. Kenapa kita ngambil kuliah yang jauh kalau yang dekat juga ada gitu kan ya. Toh juga pembelajarannya sama, kita juga sudah kita sudah bisa belajar di mana aja lah. Cara kasarnya itu kita kuliah itu buat nambah relasi, buat nambah teman segala macem, teman-teman dekat segala macem. Kalau masalah pembelajaran kita semua bisa dapat dari mana aja. Iya, tergantung dari diri kita sendiri. Betul ya biasanya. Sekali. Itu yang saya maksud ya. Karena kalau pengen sukses itu nggak nentuin dari perguruan mana kita kuliah. Betul. Dari alma mater mana kita pakai. Tapi dari skill. Asal dari kita sendiri. Kita yang dapat juga. Betul sekali. Ngomong-ngomong ini di Politeknik Purbaya ada beasiswa gitu nggak sih? Ada. Masih berlanjut atau gimana? Masih. Dan Apa aja tuh? Gimana cara mendapatkannya atau nanti digolongkan oleh orang-orang tertentu atau gimana? Untuk tahun ajaran selanjutnya. Itu ada 3 kalau menurut informasi ya, ada 3 itu. Yang pertama beasiswa yayasan. Kalau mohon maaf kalau ada yang yatim atau piatu, itu bisa mengajukan. Bisa ini. Saya sudah mengajukan. Oke, lanjut. Bisa ada beasiswa prestasi juga. Itu nanti akan mendapatkan gratis uang kuliah. Terus yang ketiga itu ada KIP. Kalau KIP sendiri itu bisa gratis uang kuliah sama dapat uang saku. Gitu. Berarti jangan khawatir ya bagi kalian yang mungkin masih memikirkan biaya. Di sini tuh masih ada keringanan, adanya beasiswa. Tergantung kalian mau capek daftar beasiswanya, mau capek ngurusnya atau enggak. Kalau kalian enggak capek, kalau kalian berani ya ambil aja beasiswanya. Lebih milih capek ngurusin berkas atau capek nyari duit. Betul sekali. Berarti persiapan kalian selain tadi sosialisasi, selain tadi mungkin persiapan pada saat pendaftaran, apalagi persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru ini? Untuk penerimaan kita ada bikin sistem, yaitu sistem afiliasi. Pastikan Iya, pernah dengar sistem afiliasi gitu. Gimana? Saya belum tahu. Jadi tuh kayak kalau misalkan, jadi kita tuh buka pendaftaran online juga. Dan juga kita tuh ngajak teman-teman buat barangkali misalkan dari Mas Ade dan Mbak Rafika punya teman yang mau kuliah di Politeknik Purbaya, nanti Mas Ade tinggal daftarin aja lewat sistem tersebut. Nah jika udah masuk nanti Mas Ade dapat fee juga kayak gitu. Oke. Jadi semacam kayak afiliat kayak gitu. Iya. Dapat bonus ya, daftarin anak dapat bonus. Itu strategi yang kita jalani. Per anak atau per gimana? Fee-nya? Fee-nya itu per anak. Per anak. Jadi kita daftarin 10 sekaligus.
Ya dapat 10 Ya dapat 10 fee gitu. Oke. Mungkin kalau besarannya gimana belum bisa diobrolin di sini kali ya. Oke. Mungkin kalau target untuk tahun ajaran selanjutnya nih ada target sendiri nggak harus gini kan nih. tadi kan udah sosialisasi ke banyak sekolah kan. Pasti emang targetnya itu berapa sih? Untuk target gitu. Untuk target kita 150 ya. Iya, 150 mahasiswa. Tapi untuk kemungkinan nih yang nanti daftar itu bakalan kurang atau lebih atau gimana? Lebih dong. Berharapnya lebih ya. Berharapnya lebih dong. 2 kali lipat atau 4 kali lipat deh. Percaya diri ya. Iya dong. Aminin aja dong. Amin. Dan saya yakin sih dengan usahanya mereka, dengan usahanya tim mereka yang saya beberapa kali lihat, mereka kan juga share di media sosial segala macam. Memang usahanya mereka itu luar biasa. Kita perlu acungi jempol kepada tim mereka yang sedang magang itu sangat luar biasa. Iya, soalnya aku lihat di IG-nya juga postingannya sosialisasi terus. Karena soalnya kan jauh-jauh kan. Betul sekali. Tetap didatengin loh, keren banget. Keren banget. Dan juga ini, kalau kemarin kan saya sempat ngobrol sama Mas Vito, dia dari Kahim TM sekarang, dia juga memperkenalkan Politeknik Purbaya dengan cara dia sendiri, dengan cara dia menunjukkan skillnya dia, dengan cara menunjukkan sosialisasi pada saat kegiatan ormawanya. Dan itu juga cukup menarik para calon gitu. Dan juga mereka juga punya cara sendiri dengan sosialisasi datang ke kampus, dengan menyebarkan brosur segala macam, itu juga merupakan cara yang efektif sih menurut aku. Jadi cara yang berbeda tapi tujuannya sama untuk memajukan Politeknik. Boleh tahu di channel yang mana? Yang Mas Vito? Oh, di channel TV Purbaya dong, di podcast Politeknik. Nanti bisa di-tag kali ya. Boleh. Nah, terus apa lagi nih yang mau kita bincangkan, Rafika? Nah, harapan untuk maba tahun ini itu apa sih? Harapannya makin banyak ya. Terus untuk anak SMA, SMK yang mau lulus nggak usah bingung. Kan kemarin kita udah datengin tuh, kita udah edukasi gimana pentingnya kuliah buat kalian. Karena setelah lulus kan nggak mungkin kalian nganggur gitu. Betul. Terus kalaupun bekerja, kadang kalau SMA SMA tuh sekarang tuh kayak kurang dibutuhkan. Masih kurang dipandang juga oleh kebutuhan industri. Iya, makanya perlu kan upgrade ke kemampuan kalian, skill kalian, mau soft skill, mau hard skillnya. Nah, di Politeknik Purbaya itu solusinya. Karena kita tuh ada informatika sama mesin. Hard skillnya informatika sama mesin, tapi soft skillnya kita ada banyak organisasi seperti yang nanti akan ditayangkan di podcast, bukan? Iya, betul. Ada organisasi yang ada di Politeknik Purbaya. Spoiler ya. Oke, kalau dari kalian sendiri nih, tanggapan kalian dengan adanya kalian nih masuk di tim, ya kita sebenarnya tim ya, di tim ini tuh tanggapan kalian tuh gimana? Dengan kalian ikut PKL di tim ini, menurut kalian pribadi itu gimana? Cukup berpotensi kah, ataupun cukup memberikan pengalaman untuk kalian kah, atau gimana? Kalau memberikan pengalaman sudah pasti ya, karena kita dapat apa yang belum kita dapat ya gitu loh. Jadi kita banyak banget lah dapat ilmu-ilmu untuk mempromosikan Purbaya khususnya. Dan harapan saya sih lebih ke arah magang ini sih ada lanjutannya. Jadi untuk semester 4 yang akan datang, yang nanti akan magang, juga nanti ada yang jadi tim seperti kita. Jadi ini berkelanjutan lah istilahnya. Betul sekali, karena kan kita juga berangkat dari bawah, kita berangkat dari yang tidak tahu apa itu politeknik Purbaya. Jadi dengan adanya kalian itu sudah sangat membantu banget sih. Kalau dari Alfi sendiri? Kalau aku pengalaman sama kayak Mas Ezer banyak banget yang aku dapat, baik itu yang belum aku tahu ataupun sudah tahu jadi tambah tahu. Untuk harapannya saya pengen mahasiswa nih, karena kita kan lagi branding Politeknik Purbaya. Nah, yang mahasiswa kan bukan hanya kita yang dari tim ya, seluruh tim kan mahasiswa kan. Karena perguruan tinggi itu akan gede bukan hanya dari
birokrasinya aja, tapi dari mahasiswanya juga. Nah, saya harap teman-teman mahasiswa ini bisa ikut berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Begitu sosialisasinya bentuknya kayak Mas Vito, ataupun sosialisasi dengan brosur dan sebagainya. Tapi saya berharap, benar-benar berharap teman-teman mahasiswa itu bisa ikut andil dalam penerimaan mahasiswa baru. Kayak misal nge-share gitu juga share termasuk ya. dengan kita mengundang mereka berdua ke sini. Juga termasuknya membantu ya. Iya dong. Ini kita katanya se Indonesia loh. Yang nonton juga viewersnya cukup banyak loh, sampai ribuan. Kalau di total sih tapi. Oke, terus mungkin buat teman-teman yang di sana juga yang mahasiswa-mahasiswa, bisa kalian bantu dengan share, terus kalian pasti punya cara sendirilah untuk mensosialisasikan Politeknik Purbaya. Entah itu cara gimana, kalian yang atur sendiri, karena kalian tuh punya playstyle sendirilah untuk mempromosikan Purbaya. Nah, dari itu kita butuh bantuannya untuk semuanya, untuk membrandingkan Politeknik Purbaya biar lebih besar lagi dan berlanjut sekali. Tepuk tangan buat kita berempat. Kita berempat buat semuanya ya. Mungkin apalagi yang mau tanyakan Rafika? Masih penasaran dengan apa nih? Mungkin pesan buat itu kali ya, maba ataupun mahasiswa yang sekarang, yang adik kelas atau yang seangkatan gitu, ada pesannya nggak nih? Melihat adik kita mahasiswa yang semester 4, semester 3, bener kan? Kamu adiknya kita bertiga. Apa? Kalau kita yang paling tua gitu ya, Mas. Yang untuk sekarang. Apa kira-kira? Pesannya sih, kalau untuk semesternya kita ya, kan semester 6 sudah tua, udah mendekati tugas akhir. Betul. Dan tetap semangat lah buat teman-teman, jangan pantang menyerah, gara-gara istilahnya karena project. Kalian tuh masuk ke sini ya, udah pasti harus ada tanggung jawabnya lah, udah pasti ada konsekuensi dan lain sebagainya. Nah, untuk kalian yang bingung dan teman-teman yang temennya lagi bingung, harus dibantuin lah. Betul. Nah, untuk semester 4 ya, yang sekarang ya, Mbak Rafika dan teman-teman semester 4, tetap semangat juga. Terima kasih. Tetap semangat juga. Dan siap aja lah untuk semester 5 dan semester 6 akan menghadapi yang namanya magang, PKL, project. Kayak pusing banget ya. Enggak pusing. Oh, enggak pusing. Makanya sekarang kalian tuh harus persiapin diri dulu. Persiapin. Kalau dari aku, boleh. Iya boleh. Boleh dong. Untuk teman-teman semester 6 ya, jangan menyerah ya, walaupun tugas akhir itu banyak banget tuntutannya. Kita harus tetap semangat karena kalau bahasa Tegal itu eman-eman jelat maning. Karena kan udah 3 tahun ya. 3 tahun. Karena kalau lihat dari lapangan ya, teman-teman SMA itu takutnya gini, saya 3 tahun kuliah ngapain aja, aku takut sama tugas akhir. Kita aja yang udah 3 tahun sama revisi-revisi gitu. Kita aja udah 3 tahun dikuat-kuatin gitu ya, sambil doa, sambil berunding sama teman-teman, minta bantuan teman-teman, kan ada teman-teman gitu. Jangan takut sendirian gitu aja untuk semester 6, untuk semester 4 dan semester 2 ya sekarang. Tetap semangat, terus belajar, terus jangan pernah dengerin omongan negatif dari orang lain, karena kalian tadi, persen saya tuh perguruan tinggi itu besar bukan karena birokrasinya aja, tapi karena mahasiswanya juga gitu. Betul sekali. Kalau dengerin omongan negatif orang lain itu jadi down banget ya. Iya. Jadi tambah insecure. Jadi singkirin aja kayak gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu kalau yang negatif. Iya benar. Kalau yang positif? Kalau yang positif, kadang juga kan ada omongannya orang, ada yang benar, ada yang salah juga. Kita harus saling terlebih dahulu. Jadi lebih memahami orang lagi lah gitu lah. Kalau dari saya sudah tidak bisa berkata-kata. Kenapa tuh? Intinya semangat aja buat semester kita. Jangan ada lagi teman kita yang jangan lagi ada teman kita yang kita mau semua teman kita itu lulus bareng kita semua ya. Pokoknya jangan ada lagi teman kita yang tidak jadi lulus bareng kita. Semoga semuanya berjalan dengan baik lah. Ini jadi melo. Nanti kalau yang nggak lulus katanya mau jadi panitia wisuda.
Dengernya aku gitu. Nggak mau. Oke, mungkin itu dari kita ya. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banget loh udah datang ke sini Terima kasih ya, Mbak, di podcast Mas. Purbaya jauh-jauh dari rumah datang ke sini. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat untuk semua orang. Amin. Oke, kita tutup. Terima kasih. Bye. Bisa kayak